Wow, sebuah berita yang bisa menyadarkan bakteri jahat menjadi bakteri baik. Annyeonghaseyo, hello sahabat-sahabat yang debak, bertemu lagi di sini di channel ini, di channel saya Alfian Tirta Praja atau Pala Serakan yang manggil gua apa? Kembali lagi di segmen favorit warga-warga Jupiter, Saturnus dan sekitarnya. Kembali lagi di konten bahas sotoy, dimana di konten ini kita selalu membahas berita-berita yang sedang trendingnya sampai menembus langit nih di Korea Selatan atau di dunia perkepopan. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita ucapkan slogan bahas sotoy dulu, yang mana ini sudah lama juga tidak gue sebutkan, mudah-mudahan masih ingat. Tak perlu banyak data, cukup lihat berita lalu nyalakan kamera karena ini adalah bahas sotoy. Sebuah berita yang sangat-sangat menggemparkan. Sebuah berita yang sangat menggemparkan dunia perkepopan hadir atau muncul pagi ini, tanggal 24 Februari 2021. Sebenarnya nggak pagi-pagi juga sih, agak menjelang siang lah. Di mana Dispatch Dispatch memberitahu atau mempublikasi bahwa saat ini Kwon Ji Young atau Bapak GD atau Bapak G-Dragon sedang mengencani atau dating atau sedang berpacaran dengan Jennie Blackpink. Wah, sungguh berita yang sangat membagongkan ya. Dan kabarnya mereka berdua ini sudah berkencan selama 1 tahun. Wow. Dan kabarnya apartemen Bapak G-Dragon atau Kwon Ji Young ini yang berada di Hanam itu menjadi tempat berkencan mereka. Otakku mulai traveling nih. Biasalah. Positive thinking, mungkin mereka membuat musik bersama atau memikirkan project duet, tapi sambil senam pramuka. Tapi lucu sih kalau ngebayangin Bapak G-Dragon ini modusin Jennie tuh gimana caranya. Tentunya dengan cara modus ala Bapak GD sendiri. Jennie mungkin pas lagi istirahat, lagi nggak ada kegiatan, tiba-tiba dateng kan gosen. Jennie ngebuka, wah kardus. Pas dibuka ternyata sepatu Nike Paranoid, yoi. Kiriman dari Bapak GD, kagak usah ngantri kalau Jennie kan, karena dimodusin. Dibuka kardus sepatunya sama Jennie, ada sepucuk surat di dalamnya. Wes. Dibuka suratnya sama Jennie, dibaca ada tulisannya. Kita adalah sepasang sepatu, selalu bersama, tak bisa bersatu. Wah, kenapa lagu Tulus? Kita adalah sepasang sepatu. Tapi kalau dipikir-pikir lama juga ya, mereka jadian kabarnya udah setahun loh. Gue nggak tahu pastinya apakah kalau ini benar ya, gue nggak tahu ini gimana jadinya. Apakah Jennie pas baru putus sama Kai langsung dapet Bapak GD? Apakah terjadi cinta segitiga? Kita tidak tahu juga itu teori-teorinya ya. Yang jadi pertanyaan besar di otak gue adalah Dispatch kan itu kerjaannya cuma istilahnya apa ya, dia tipis-tipis kayak stalker sih, kayak ngikutin idol, terus moto-moto, terus udah kan harusnya. Kalau emang kerjaan Dispatch kayak gitu doang, cuman moto-moto doang sama ngikutin, dari mana dia tahu sampai spesifik hubungan mereka udah 1 tahun? Nah, coba dipikir gimana caranya dia spesifik tahu. Dari mana Dispatch tahu secara spesifik sudah berapa lama antara idol ini dan idol itu berhubungan. Gue lama-lama curiga nih, jangan-jangan wartawan Dispatch ini adalah alumni Sasaeng Fans, di mana dia sudah profesional, dia tahu data-data pribadi dari artis tertentu atau kehidupan pribadinya, terus dia lalu ngelamar ke Dispatch jadi wartawan. Bisa jadi tuh, karena gimana caranya tahu sampai sespesifik itu ya? Coba tolong Sasaeng Fans di Indonesia komentar gimana caranya lu tahu. Tapi ada pertanyaan lagi di otak gue yang masih bikin gue bingung. Kalau misalnya Dispatch nih, katakanlah Dispatch udah tahu bahwa hubungannya G-Dragon dan Jennie ini sudah berlangsung 1 tahun. Kenapa baru sekarang dipublisnya? Kenapa baru sekarang diumumkannya? Kan biasanya Dispatch kemarin
tanggal 1 Januari harusnya kan. Ini ada apa nih? Konspirasi apa ini? Jangan-jangan ini masih nego duit sama YG Entertainment. Jangan-jangan ya. Gue juga kagak tahu bener apa kagak. Atau nih ya, ini gue masih belum tahu ini kebenarannya, ini bener apa kagak. Tapi banyak netizen yang berspekulasi bahwa rangkaian skandal artis ini dari kemarin banyak artis yang diduga membuli temennya, sama sekarang skandalnya Jennie sama G-Dragon yang ngedate atau dating ini adalah upaya dalam menutupi sebuah kasus besar di Korea. Soalnya sempat lewat juga tuh di TikTok, ada yang screenshotannya dijadiin video TikTok gitu. Gue tadi lihat kalau nggak salah di FYP. Soalnya gue heran, dari kemarin rame juga itu kasus artis yang diduga membuli temannya di sekolah, tapi kok banyak banget dan berderet gitu. Dan seolah-olah hari itu tuh semuanya kasus pembulian tuh meruak ke publik gitu. Dalam sehari loh, itu banyak loh. Ada Hyuna, ada Hyunjin Stray Kids, ada Kihyun, ada siapa lagi tuh kemarin. Pokoknya banyak dah. Rata-rata juga setelah dikonfirmasi, agensinya membantah bahwa si artisnya pernah melakukan pembulian. Nah ini nih, timbul pertanyaan lagi, berarti siapa nih yang spill the tea tapi tanpa mengetahui kebenaran yang sebenarnya? Ini siapa nih? Biang keroknya ini mesti dicari, ditampar bolak-balik amandelnya agar hidupnya lurus. Walaupun sebenarnya gue penasaran banget sih ada apa, tapi kita coba kesampingkan dulu itu karena sekarang kita kembali ke pembahasan GD dan juga Jennie itu. Sekarang kita lihat fotonya Bapak GD dan juga Jennie waktu keciduk sama Dispatch ya, nih. Tapi kayaknya ini bukan GD deh, ini kayaknya HH Running Man kayaknya. Mohon maaf. Tapi bener di sini mirip HH Running Man. Mudah-mudahan ada yang sependapat sama gue. Mohon maaf Bapak GD. Ampun Bang Jidi. Sorry. Aneh banget sih gue. Hal kecil yang terpikirkan oleh gue ini sebenarnya tidak penting, tapi kok bisa gitu ya? Kok bisa Jidi dalam setiap harinya, di kehidupan sehari-harinya pun, lagi keciduk kamera Dispatch pun, dia tetap stylish ya? Gue bingung itu. Kenapa dia bisa tetap swag dan cool ketika dia lagi tidak bekerja gitu? Kalau gue kan di rumah celana pendek, pakai kaos. Kalau Bapak Jidi kayak hidupnya tuh emang udah terlahir stylish dan fashionable gitu loh. Itu gue bingung tuh. Sekarang kita baca komentar-komentar netizen ini dari sebuah situs berita ya. Ini ada yang bilang, apa? Oh, Jennie, kenapa? Tidak ada bukti. Saya kira ini untuk menutupi sesuatu. Wah, tuh kan ada yang curiga juga pasti. Tapi apakah saya satu-satunya yang tidak terkejut? Jujur kalau gue terkejut banget. Kombinasi yang luar biasa. Wah, ini gokil. Emang iya sih. Kombinasinya luar biasa banget. Ini adalah kombinasi yang disukai fans luar. Apa? Ini adalah kombinasi yang tidak dapat kamu bayangkan. Saya pikir Jennie berkencan dengan seseorang, tapi kapan dia putus? Maksudnya mungkin kaya. Jennie, apa yang kamu pikirkan? Kamu muda dan kaya, tapi kenapa kamu berkencan dengannya? Ya karena dia G-Dragon. Tapak. Kenapa dia berkencan dengan G-Dragon? Ya karena dia G-Dragon. Lu gak tahu G-Dragon? Mau lu dibeli lu? Jennie, apa yang kamu pikirkan? Kenapa kamu pacaran sama dia? Ya karena dia G-Dragon, taplak. G-Dragon loh. G-Dragon. Dre, Galgon. Jemarinya ke Nets nih kadang-kadang suka pengen diikat simpul memang, atau diikat mati sekalian. Tapi memang ya, G-Dragon sama Jennie ini kalau disatukan mereka berdua ini sangat-sangat overpower, sumpah. Sangat-sangat luar biasa overpower, dan mungkin apa ya, membuat orang kayak makin merasa rendah gitu semua yang melihat dia berdua gitu. Karena dua-duanya fashionable, ganteng, cakep, kaya raya dua-duanya. Kurang apa? Mungkin kurangnya kagak bisa bahasa Jawa mungkin. Lu bayangin kalau mereka nikah terus punya anak, anaknya sesuai apa? Lu bayangin tuh. Pas lagi lahiran kan di rumah sakit, kalau bayi-bayi lain mah nangisnya biasa. Kalau G-Dragon sama Jennie punya anak, pas baru lahir anaknya nangisnya beda. Yes sir, I want a kind. Kan anaknya rapper juga kayak bapak ibunya gitu. Jadi anaknya pasti sangat-sangat swag. Mungkin segitu aja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton konten yang Anda berharap apa sama konten ini? Anda berharap berita yang sangat berbobot dan padat. Anda salah, karena ini semua berdasarkan kesotoyan saya dalam menanggapi sebuah berita.
Bahkan saking saya asiknya menanggapi sebuah berita tadi, saya tidak sadar bahwa screen saya tadi mati. Saya kagak sadar tuh. Tapi baru inget di akhir-akhir. Tolol emang. Sorry. Ya udahlah, mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di Bahas Sotoy selanjutnya.